warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota kelompok kami yang pertama ada Elis Grace Victoria dengan NPM 10120100226 dan dengan saya sendiri Vincentia Rendra Puspita dengan NPM 21013010291 dan ada Rista Adalia Fani dengan NPM 104201008 dan ada Naomi Nindiape dengan NPM 10420101021, Alicia Putri Pradanti 21042010036, Naira Frafidan Anwar 21043010086, Rama Vivi Ariana dengan NPM 21043010185, Muhammad Akbar Rahmadi dengan NPM 21043010231. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai makna dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrat, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Kemudian, nasional berarti bersifat kebangsaan. Jenis-jenis integrasi. Integrasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya. Integrasi politik merupakan aspek pertama dalam integrasi nasional. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antar daerah, antara suku, umat beragama, antar kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian, integrasi ekonomi. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini, proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dalam meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Pentingnya integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam Subrakti pada tahun 2010 dalam Negara Merdeka, fakta pemerintahan yang berkeabsahan dengan kata lain legimit merupakan hal penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas yang baru diciptakan. Contohnya, identitas nasional bisa dimisalkan dengan bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarkan kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat-masyarakat. Suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun,
Dalam kenyataannya, yang terjadi justru malah gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Alasan mengapa integritas nasional diperlukan. Integrasi nasional sangat diperlukan, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Integrasi nasional di negara manapun dengan jelas membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan bangsa, dan memberikan semua hak dan kewajiban kepada rakyat. Untuk negara yang sudah mampu melakukan integrasi nasional diantaranya yang pertama Indonesia, yang kedua Amerika, yang ketiga Jepang, yang keempat Korea Selatan, dan yang kelima Arab Saudi. Contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi nasional diantaranya yang pertama Suriah, yang kedua Afghanistan, dan yang ketiga Libya. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Mengapa? Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Lalu, apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Mari kita sedikit menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, ternyata di dalam sejarah atau historis menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau imperium. Struktur kemaharajaan ini begitu luas dan terstruktur konsentris, yaitu memiliki satu pusat yang sama. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru, sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20, dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Perkembangan integrasi di Indonesia. A. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudaranya sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Dan pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. D. Ideologi bangsa merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kesempatan pembangunan ekonomi, jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.
Dinamika integrasi nasional bangsa Indonesia. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai macam perbedaan dalam suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam skala nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, golongan, hingga agama. Maka dari itu terdapat berbagai tantangan dan dinamika dalam proses integrasi nasional di Indonesia sejak tahun 1945. Berikut merupakan contoh-contoh dari tantangan untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama ada integrasi bangsa. Kasus integrasi yang terjadi di Aceh sejak 1975 hingga 2005. Kasus tersebut bisa selesai melalui MOU, yaitu Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia sukses untuk mengajak kembali gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung kembali dalam Indonesia. Yang kedua ada integrasi wilayah. Indonesia berhasil mewujudkan integrasi wilayah teoritas melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 November 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai. Nilai integrasi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai integrasi. Contoh pengamalan dapat dilihat melalui kurikulum 2013 yang terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui kurikulum ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat tersampaikan pada generasi muda. Yang keempat ada integrasi elit massa. Implementasi integrasi elit massa terjadi dengan seringnya pemimpin untuk mengunjungi rakyatnya melalui berbagai macam acara. Hal tersebut terlaksana untuk memperkuat hubungan elit dengan masanya dan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku dapat terwujud dengan terbentuknya lembaga-lembaga politik termasuk birokrasi. Dengan terbentuknya hal-hal tersebut, maka orang-orang akan bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan serta memiliki pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Implementasi integrasi tingkah laku pertama di Indonesia terjadi dalam sidang pertama PPKI pada 18 Agustus pemilihan presiden dengan wakilnya. Selanjutnya adalah tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dalam membangun integrasi datang dari dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan juga geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan juga massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dimensi vertikal seringkali mendapat masalah dan juga tantangan setelah membaur dengan dimensi horizontal. Nah, di Indonesia sendiri yang lebih menonjol adalah dimensi horizontal. Dimensi horizontal merupakan salah satu persoalan yang dialami oleh negara berkembang, yaitu masalah primordialisme yang masih kuat. Biasanya, primordialisme ini berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan juga kebiasaan. Selain itu, peluang lain yang mengancam integrasi horizontal adalah masih besarnya ketimpangan dan juga ketidakmerataan pembangunan dan juga hasil pembangunan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan juga keputusasaan di masalah SARA. Muncul gerakan separatisme dan juga kedaerahan, demonstrasi unjuk rasa, dan lain sebagainya. Sedangkan tantangan dalam dimensi vertikal adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya, mendengar keluhan rakyat, maupun turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan masyarakat, serta dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan juga ketaatan warga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah merupakan terwujudnya integrasi dalam dimensi vertikal. Tapi sebaliknya, kebijakan yang tidak atau kurang sesuai dengan harapan masyarakat, serta penolakan sebagian besar masyarakat terhadap kebijakan yang menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Nah, adanya integrasi dalam dimensi horizontal ditandai dengan jalinan hubungan dan juga kerjasama di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat, ketersediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan juga saling menghargai dengan perbedaan satu sama lain dan sebagainya. Di era globalisasi ini,
Tantangan tersebut ditambah dengan adanya tarikan global di mana keberadaan negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan juga kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas negara, dan juga tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatkan ikatan yang sempit, seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek lain, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat, di samping membawa potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan juga negara yang bersangkutan. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan oleh setiap negara. Hal ini sangat penting karena dengan terintegrasinya setiap masyarakat, maka proses pembangunan dan tujuan yang diharapkan oleh negara tersebut dapat terwujud. Lantas, bagaimana jika kondisi negara tersebut sedang mengalami konflik? Akan banyak terjadi kerugian yang disebabkan oleh konflik tersebut. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik ataupun kerugian mental. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang ada akan terhambat. Dengan demikian, tujuan dan keinginan dari negara tersebut akan sulit untuk terwujud. Dengan resiko-resiko yang ada tadi, integrasi nasional memang sangat diperlukan untuk setiap negara. Lalu, apakah setiap masyarakat dalam suatu negara bisa terintegrasi dengan sempurna? Jawabannya adalah tidak. Untuk terjadi sebuah integrasi yang sempurna, perlu adanya persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Dengan melihat faktor tersebut, masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan terintegrasi dengan sempurna. Konflik masih sering terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa untuk diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.